Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar untuk Anda sahabat MKTV yang sedang menyaksikan di rumah? Kali ini tentunya menyapa kembali Anda dalam program Pesantren Juara bersama dengan Aulia Nabila nih, sahabat MKTV. Tentunya kita senang sekali ya bisa berjumpa di hari pertama di setiap pekannya nih sahabat MK. Apalagi berkaitan dengan Pesantren Juara ini, insya Allah akan ada informasi. Tentunya kita akan mengulas berkaitan dengan pendidikan di era pandemi COVID-19 ini, berkaitan juga dengan pesantren terkhususnya di sahabat MKTV. Dan di malam hari ini seperti biasa, SMP Islam Cendikia Cianjur ini akan menemani kita. Sebelum saya sapa narasumber yang sudah hadir di studio, kita akan simak terlebih dahulu VT-nya berikut ini. Itu dia sahabat MKTV, dari video yang baru saja kita simak tentunya bagaimana penerapan protokol keamanan dan kesehatan di SMP Islam Cendikia Cianjur. Di mana insya Allah kita akan ulas lebih dalam nih bagaimana penerapannya, dan sudah ada Pak Dera Nugraha SPDM Ikom selaku Kepala Sekolah dari SMP Islam Cendikia Cianjur yang sudah bersama dengan kita nih sahabat MKTV. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, boleh maskernya dibuka? Alhamdulillah kita social distancing ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih Pak, pekan kemarin kita tentunya berbicara berkaitan dengan bagaimana pesantren itu sendiri mempengaruhi Indonesia, kemudian tantangan berkaitan dengan kebersihan ya Pak Dera ya. Dan kali ini bagaimana penerapannya nih, apalagi di pesantren yang dimana kan tadi ada karantina kalau pekan kemarin ya, karantina yang memang sudah dilakukan. Dan ini bagaimana mungkin bisa diulas sedikit tentang pesantren di masa AKB ini sendiri nih Pak Dera. Oke, makasih Teh Nabila ya. Jadi pekan sebelumnya kan kita bahas bagaimana kontribusi pesantren ya, dan itu tidak diragukan lagi. Sekarang kita masuk di era baru, era pandemi. Betul. Nah, tentu kita sebagai generasi saat ini berkewajiban melanjutkan estafeta manfaat untuk umat. Ya. Nah, saat ini pesantren atau sekolah boarding atau apalah namanya ya, itu dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, mendeliver pembelajaran offline ke online. Betul. Ya. Seberat apapun tantangannya harus bisa. Ya. Kalau di situ ada trouble, maka harus melakukan pilihan yang kedua, yaitu pesantren dibuka. Dibuka ya. Nah, tentu dengan adaptasi kebiasaan baru. Betul. Nah, gimana caranya? Mungkin ini yang bisa saya share bagaimana pengalaman kami di SMP Islam Cendikia Cianjur membuka sekolah ya dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama ya, yang harus ditetapkan oleh pesantren adalah mengokohkan niat. Itu. Niat yang paling utama memang ya Pak ya. Dalam hal ini begini ya, saya ingin ngangkat sedikit kisah pendek lah di masa Rasulullah SAW ya. Di Madinah waktu itu Abu Hurairah berjalan ke pasar, ya. Kemudian bilang ke para penjual itu, kalian ini semua rugi katanya. Nah kan kaget, emang rugi apa ya Abu Hurairah? Ya. Abu Hurairah bilang, itu Nabi Muhammad itu lagi membagikan warisan. Nah mereka kan kaget, di mana tuh? Kita juga mau. Betul ya.
ya, dengan harapan dapat warisan, ya. dapat warisan. Nah, nggak lama kemudian pedagang itu balik lagi ke pasar. Kemudian ya rada mencaci Abu Hurairah lah, Anda ini bohong, mana ada yang bagi warisan. Terus apa yang Anda lihat, kata Abu Hurairah? Mereka menjawab, kami hanya melihat orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang diskusi tentang halal dan haram. Ya. Nah, Abu Hurairah kemudian menjawab, itulah warisan Rasulullah SAW. Makanya dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasul SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta, dinar, dirham, bukan. Bukan, ya. Innama warrasul ilma. Nah, mereka itu, para nabi itu mewariskan ilmu. Nah, kembali yang tadi, bahwa untuk pesantren buka dengan adaptasi kebiasaan baru, pertama harus dikokohkan niat. Niat, ya. Bahwa kita membuka ini untuk melanjutkan perjuangan melahirkan calon-calon ulama di masa depan di berbagai bidang. Jangan salah ya niatnya. Iya, betul, ya. Karena itu yang ini. Nah, itu poin-poin inti. Yang kedua, setelah kita sepakat di dalam internal pesantren dengan niat tadi yang lurus itu, baru kita pelajari kebijakan. Ya. Maka dalam hal ini yang kami jadikan pijakan adalah SKB 4 Menteri. Ya. Di situ bisa kita baca bahwa sekolah satuan pendidikan ya, itu dibuka secara bertahap. Di zona apa dulu? Zona hijau dan kuning dengan resiko rendah. Nah, dari mana kita tahu? Kita bisa cek di website kok, di website resmi pemerintah. Dan Kabupaten Cianjur ini masuk di zona kuning dengan resiko rendah. Masya Allah. Nah, ya. Jadi secara niat harus lurus, secara kebijakan harus tepat. Ya. Betul. Nah, ketika dasar kebijakan ada, maka kita diskusi dengan komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua. Nah, setelah diskusi dengan komite sekolah, untuk apa? Untuk menyusun konsep ya, implementasi adaptasi kebiasaan baru di pesantren. Jadi pesantren atau sekolah jangan berpikir sendiri, karena ini hajat hidup orang banyak. Betul, ya. Hajat hidup santri di situ. Ya. Maka harus gabung. Nah, maka kami setelah melihat kebijakan-kebijakan yang bisa dijadikan dasar, kami kemudian merancangnya. Merancang SOP new normal, kami menyebutnya seperti itu. Bagaimana sarana prasarana disiapkan, bagaimana proses sterilisasi, bagaimana proses persiapan karyawan, check-in, supervisi, evaluasi, dan seterusnya. Nah, setelah itu ready, kan kadang konsep bagus tapi implementasi kita kurang. Itu biasalah ya. Cuma kita berupaya untuk menjaga kualitas, ada quality control. Dari sana kami melakukan simulasi. Nah, simulasi ini bukan dilakukan internal. Kami mengundang tim gugus tugas percepatan ya, penanganan COVID-19 Kabupaten Cianjur. Jadi apa yang kami konsepkan, kami buat simulasinya, kami buat video tutorialnya. Salah satu cuplikannya yang tadi ya. Tapi lengkapnya bisa cek official akun YouTube kita ya. Bahwa bagaimana orang tua datang, apa yang harus dibawa, bagaimana cara menyimpan tas, ya, itu secara detil kita simulasikan. Jadi kayak ada tutorial ya Pak ya? Jadi karena mengikuti situasi, kita share informasi ke orang tua tidak hanya surat sekarang, dengan link video-video tutorialnya. Bahwa ini loh kami sebagai salah satu pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan dan kesehatan, berupaya menyiapkan adaptasi kebiasaan baru ini dengan semaksimal mungkin yang kami bisa. Nah, setelah itu disampaikan ke orang tua, di SKB 4 Menteri itu juga kita tidak boleh lupa, pesantren boleh buka, sekolah boleh buka apabila orang tua mengizinkan. Iya, betul. Balik lagi ke orang tua ya, ke orang tua. Nah, makanya setelah simulasi itu disosialisasikan, kemudian kita memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menyampaikan pandangannya. Kira-kira anaknya mau masuk apa enggak? Apakah cukup ya satisfied dengan pembelajaran online atau tetap harus tatap muka? Nah, maka kemudian komite sekolah melakukan rapat ya, bersama semua orang tua. Gitu. Dan hasilnya sebagian mau masuk karena merasa tatap muka lebih efektif.
Ya, sebagian pengen tetap online. Ya. Dan sesuai dengan SOP bahwa sekolah itu boleh buka maksimal 50% dari kapasitas. Oh, baik. Maka kami sekarang buka sekitar 45% santri itu masuk. Ya. Nah, karena berkenaan dengan fasilitas. Iya, betul. Ya. Yang tadinya asrama 14 orang kan jadi oleh 7 orang. 7 orang, ya, setengahnya ya Pak ya. Nah, setelah itu selesai, ya setelah sepakat ini orang tua yang akan mau masukkan putranya, kemudian kebijakan udah oke, tutorial sudah oke, kita sudah ready semua, maka lakukanlah check-in gelombang 1. Ya. Kita sudah lakukan itu di tanggal 1 sampai 4 Oktober, 4 hari. 4 hari. Yang ya? tadinya check-in itu kan 1 hari, hampir doang. 400 orang. Sekarang hanya 150 orang pun kita buat 4 hari, betul, supaya tidak terjadi kerumunan. Ya, Ya. jaga jarak ya Pak Ya, ya. jaga jarak. Nah, tentu sebelumnya kita sudah lakukan dulu sterilisasi di dalam. Nah, ini yang kami lakukan, konsep kami itu adalah guha besar. Jadi guru pun tidak bisa keluar. Ya, jadi guru masuk tinggal di dalam. Guru juga dikarantina ya Guru Pak juga ya? dikarantina. Ya. Nah, sehingga sebelum santri masuk, check-in dulu guru beberapa hari sebelumnya. Sebelum check-in guru atau ustadz, kita siapkan dulu perangkatnya yang disiapkan. Betul. Ya. Setelah semua steril, guru masuk, baru kemudian siswa masuk. Nah, siswa masuk pun tentu kan dengan beberapa kriteria. Yang pertama orang tua mengizinkan, yang kedua dalam keadaan sehat, kemudian non reaktif, rapid test. Rapid test terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu. Masya Allah. Ya, itu pun ketika di sekolah dites lagi, swab antigen. Masya Allah. Ini sahabat MKTV luar biasa ya. Perlu persiapan yang matang tadi. Memang perlu koordinasi juga dengan orang tua. Akhirnya musyawarah terus mencapai mufakat bersama jadinya ya Pak ya. Masya Allah. Insya Allah akan kita lanjutkan, tapi kita perlu jeda nih sahabat MKTV, dan Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya bersama dengan Pak Dera, boleh menghubungi di 022 200 3776. Kita jeda terlebih dahulu sahabat MKTV dengan beberapa informasi dari laras kami berikut ini. Setiap hari ada banyak pilihan. Aku memilih yang halal untuk berikan perasaan tenang, seperti pilihan halal untuk rambutku. Shampoo halal dari Wardah. Terbuat dari bahan alami yang menyegarkan dengan proses terpercaya. Dari yang halal berikan kesegaran dan kenyamanan. Wardah Shampoo, feel the freshness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan sekolah yang tepat akan membuat masa depan menjadi lebih berkah dunia dan akhirat. SMK Darut Tauhid Boarding School merupakan sekolah Islam yang berbasis pesantren yang sudah terakreditasi A oleh Ban PT. SMK Darut Tauhid Boarding School jurusan akuntansi menerima pendaftaran peserta didik baru khusus Ahwat. Mengapa harus sekolah di SMK Darut Tauhid Boarding School? Berikut adalah program unggulan yang akan didapatkan. Hafalan minimal 3 juz, pendidikan karakter baku baik dan kuat, sertifikasi keahlian Accurate dan Microsoft Office Special Excel, ekstrakurikuler berkuda dan memanah. Pendaftaran ditutup sampai dengan 31 Juni 2020. Lulusan SMK Darut Tauhid punya keahlian yang manfaat dan ilmu tauhid yang mantap. Bingung cari usaha atau takut rugi? Kini hadir ternak lebah kelanceng MBM. MBM hadir sebagai solusi untuk Anda. Dengan program kemitraan MBM, satu stup dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah. Setelah 4 bulan panen, dibeli MBM dengan harga 1,6 juta rupiah. Jadi, Anda akan mendapatkan profit sebesar Rp400.000. Dapatkan lebah kelanceng MBM di alamat berikut atau di nomor telepon SMP Islam Cendekia Cianjur, sebuah sekolah menengah pertama yang berstatus sekolah standar nasional. SMP Islam Cendekia Cianjur adalah sekolah berbasis pesantren modern, bertujuan meluluskan intelektual muslim yang soleh, berkarakter,
berdaya saing dalam skala global, berbudaya hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. SICC memiliki kompetensi dalam bidang sains dan teknologi dengan menerapkan kurikulum umum Departemen Pendidikan Nasional serta program khusus yang bersifat keagamaan, serta berbagai pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap. Berbagai prestasi yang unggul, tingkat nasional dan internasional. Dengan fasilitas lengkap, gedung sekolah bertaraf modern, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium sains, sarana ibadah, sarana olahraga, klinik sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya. SICC Boarding School, Morality and Intellectual Integrity. Terima kasih sahabat MKTV, Anda masih bersama kami dalam program Pesantren Juara dan masih bersama dengan Pak Dera Nugraha dari SMP Islam Cendekia Cianjur. Tadi sudah disampaikan bagaimana ya apa yang harus dipersiapkan pesantren dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Dan kami pun masih mengundang Anda sahabat MKTV yang ingin langsung interaktif bersama kami bisa menghubungi di 022 200 3776. Kita kembali nih bersama dengan Pak Dera. Kalau tadi kan bagaimana sekolah ya Pak ya, ini mempersiapkan untuk adaptasi kebiasaan baru. Dan kali ini apa nih Pak dari siswanya atau dari santrinya yang perlu dipersiapkan? Oke, jadi gini, di rangkaian SOP New Normal itu diantaranya ada persyaratan check-in santri. Kami menyebutnya seperti itu. Tentu yang pertama adalah mengisi form permohonan. Diisi oleh orang tua. Tentu orang tua kan nggak akan asal ngisi, nanya dulu nih anaknya mau masuk nggak, siap nggak gitu. Termasuk orang tuanya diskusi dulu. Setelah ada niat ya memang ingin masuk, maka kemudian masuk ke syarat berikutnya adalah orang tua mengisi surat pernyataan. Ya, surat pernyataan bahwa bersedia diantaranya poinnya bersedia mengikuti SOP New Normal yang dikeluarkan oleh sekolah. Yang ditetapkan oleh sekolah. Nah dari sana kemudian harus melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing ya, selama 14 hari. Berikutnya adalah melakukan rapid test di daerahnya masing-masing dan itu batas masa berlakunya hanya 3 hari. Jadi paling cepat H-3 ya untuk menjaga akurasi akurasi hasilnya. Nah setelah itu yang mengantarnya pun ya, itu harus rapid. Yang ngantarnya juga perlu rapid ya Pak rapid, ya. Nah setelah rapid test kemudian santri harus menyiapkan beberapa perangkat dalam implementasi adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau biasanya yang check-in itu bawa 1 koper, dengan AKB ini bisa jadi 3 koper. Jadi 3 koper ya Pak ya? Iya. Jadi lebih banyak ya Pak? Betul. Karena apa? Selama karantina ini, yang biasanya orang tua kan jika ada yang ketinggalan bisa kirim paket. Iya betul. Kalau saat ini nggak bisa. Maka betul-betul tidak boleh ada yang ketinggalan. Kemudian perlengkapan lainnya kan hand sanitizer, face shield, masker, ya betul-betul harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Terus kadang-kadang yang ke pesantren itu kan bawa makanan, betul. Ya bawa makanan. Jadi ada juga yang bawa makanannya lebih banyak, walaupun kita menyediakan minimarket di dalam. Ya. Nah setelah melakukan kesiapan itu maka ya saat datang ke pesantren, ke sekolah itu dilakukan yang seperti tadi video tutorial, dicek suhu, betul. Kemudian harus jaga jarak. Yang turun dari mobil hanya boleh 1 orang yang dirapid saja. Biasanya kan kalau ngantar ke pesantren rombongan ya Pak. Biasanya 1 santri 2 keluarga ngantar. Betul. Saat ini nggak bisa, itu dibatasi. Itu pun misalnya 1 hari ada 50 santri yang check-in, di jeda waktunya. Jadi dari jam 9 ya sampai jam 3 misalnya, supaya tidak terjadi kerumunan. Iya, betul. Mobil yang masuk pun walaupun kapasitas parkir kita misalnya bisa sampai 100 mobil ya. Kemarin di 20 kita stop di luar, keluar 1 baru masuk 1. Ya, jadi betul-betul menjaga jarak. Betul. Nah setelah masuk, kemudian kami lakukan swab.
Ya. Santrinya di swab? Santrinya di swab, di rumahnya kan udah di rapid, betul, di betul. sekolah di swab. Ya. Alhamdulillah kemarin kita lakukan itu semua dibantu oleh Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan dan gugus tugas Kabupaten Cianjur semua negatif. Ya. Alhamdulillah. Itu pun belum selesai. Oh, Kami belum selesai, betul-betul ya? melakukan keamanan ganda. Ya. Jadi setelah swab semua negatif, kita lakukan karantina mandiri di asrama masing-masing. Oh. Jadi selama 14 hari tidak boleh santri satu asrama bergaul dengan asrama sebelahnya. Jadi betul-betul di karantina lagi Betul-betul gitu ya Pak ya? dikarantina selama 14 hari. Bahkan makan pun kami antar. Oh. Ya, jadi yang biasanya antri, ya, 14 hari pertama nggak begitu. Kami yang ngantar ke asrama, termasuk jajan. Ya, jajan juga biasanya kan anak antri di minimarket kami ya, kami menyebutnya SICC Mart. Ya. Nah sekarang kami ini sudah melakukan cashless. Kan uang cash itu salah satu media bisa, perantara juga kan, menjadi perantara. Maka mulai ya, ini di antara dampak pandemi ini. Saat ini di lingkungan kami sudah tidak ada lagi uang cash berkeliaran. Jadi pakai digital ya? Digital. Nah itu pun selama 14 hari, santri mau apa, ya tinggal pesan saja. Nanti dianterin. Pembayarannya pun kasirnya yang datang ke asrama ya? Dengan jaga jarak. Nah jadi mungkin ya beberapa pihak mengatakan ini lebay barangkali atau seperti apa, tapi bagi kami keselamatan itu prioritas. Iya betul betul semaksimal mungkin meminimalisir penularan tadi ya Pak ya, karena tidak tahu mungkin dari mana-mana aja gitu ya Pak ya. Itu dia nih sahabat MKTV, luar biasa ya. Jadi ternyata setelah persiapan sekolah matang, siswa pun juga perlu mempersiapkan tadi ya Pak ya. Betul ya. Baik nih Pak, kali ini juga kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini kalau tadi setelah siswa karantina 14 hari, ini untuk mulai pembelajarannya seperti apa nih Pak? Oke, nah selama 14 hari kan santri di asrama tuh, ya paling keluar ya seperlunya saja, ke toilet atau olahraga itu pun dijadwal sampai nggak ketemu, ya. Jadi misalkan kami punya gor besar kapasitas bisa 200 orang, itu hanya diisi oleh 7 orang selama 14 hari. Ya. Nah kemudian bagaimana pembelajaran? Selama 14 hari tetap online. Oh jadi online santrinya di asrama di asrama. Nah makanya dalam AKB ini, kalau sebelum AKB, sebelum pandemi, kami tidak mewajibkan santri untuk bawa laptop, silahkan saja yang mau, ya itu pun disimpan di ruang khusus di laptop storage ya. Nah di masa pandemi ini kami menyarankan kepada orang tua untuk membekali laptop, ya, karena sebagian pembelajaran tetap dilakukan secara online, ya seperti itu. Tapi ada pengawasan di asrama gitu ada, ya? Nah jadi ada ustadznya yang menemani di asrama, jadi satu asrama ada satu wali santrinya, seperti itu. Tapi kan misalnya pembelajaran fikih, gurunya tidak di situ, kan online. Gitu. Nah itu dia. Dan kali ini tadi kan bagaimana orang tua mengisi form, terus dari anak sendiri mau masuk atau tidak. Nah ini bagaimana dengan anak-anak yang belum mau masuk di Pak? Oke. Ya, itu tadi yang saya bilang berdasarkan SKB 4 Menteri ya, bahwa harus seizin orang tua. Orang tua tentu mengizinkan mungkin ya ketika anaknya mau masuk. Nah ketika yang tidak masuk maka tetap kami memberikan layanan secara online. Ya, maka tim kurikulum kami dibagi menjadi 2. Ya, ada di khusus bagian pembelajaran online, ada yang offline. Gitu. Kami lakukan evaluasi, kemudian lakukan supervisi secara continuous. Oh jadi betul-betul ada divisi yang fokus ke sana ya Pak ya? Karena kalau misalnya tidak ya itu tadi takutnya keteteran juga ya Pak ya. Nah ini bagaimana nih Pak agar siswa ini kan yang namanya adaptasi kebiasaan baru, peraturan baru, kadang kan ya tadi masih ada sedikit yang berat atau melanggar nih Pak. Ini bagaimana nih Pak biar siswa tuh bisa menerapkan istiqomah lah istilahnya Pak? Jadi yang pertama harus disiapkan itu sebetulnya asatidnya. Makanya di kami guru atau asatid masuk itu H-3 sebelum santri masuk, ya. Nah itu dilakukan pembiasaan dulu.
Ya, jadi jangan sampai wastafel yang sudah disiapkan itu hanya jadi aksesoris, ya. Jadi setiap mau masuk ruangan cuci tangan itu harus dipraktikkan dulu, menjadi kebiasaan dulu asatidnya. Nah itu cara kami ya. Nah berikutnya di kami kan ada tim UKS ya. Saya yakin semua sekolah atau pesantren juga ada tim UKS-nya. Itu dilakukan pemantauan secara terus-menerus setiap hari. Ya. UKS-nya ya Pak? UKS-nya. Biasanya kan kalau UKS kalau ada yang sakit doang. Ya, kalau ini enggak, memantau. Di sisi itu kami juga melakukan pengawasan oleh tim di luar karantina menggunakan CCTV. Ya. Jadi tidak hanya santri yang harus disiplin, semua warga yang ada di zona karantina itu harus disiplin. Betul. Memang teh kebayang yang tadinya bebas ngapa-ngapain kan jadi banyak banget aturannya ya seperti itu. Nah, kami sejauh ini juga sudah ada ya ketika ada misalnya tim kami yang lupa pakai masker, nah, kami ingatkan. Santri yang kadang-kadang udah kangen mungkin sama temennya mau ngobrol ya, teman lintas asramanya, kemudian kita ingatkan seperti itu. Betul, betul. Tadi betul-betul jadi penerapannya tidak hanya untuk santri tapi semua yang ada di Semuanya, lingkungan betul. karantina Iya. itu ya Pak ya. Baik, jadi untuk selama proses pembelajaran, ini untuk di kelas kalau nanti setelah 14 hari karantina Iya. terus masuk ke kelas misalnya nih Pak, ini bagaimana penerapan protokolnya? Nah, jadi nanti setelah 14 hari itu kan pembelajaran santri ini di asrama boleh bergerak nih ya. Boleh bergerak ke kelas, artinya udah gabung nih antara dua asrama. Boleh bergerak ke masjid, ke aula. Nah, maka itu sudah setengah normal saya katakan ya. Setengah normal ya. Iya, setengah normal. Di kelas yang tadinya misalnya bisa oleh 24 orang, kita hanya untuk 12 orang ya. Kenapa setengah normal? Karena warga kelas juga hanya setengahnya. Betul. Ya. Ya, dan pembelajaran itu ada yang offline di dalam, ya, ada yang gurunya juga di luar zona karantina secara online. Jadi baik offline maupun offline, hampir semua pembelajaran nanti perlu perangkat laptop, ya, dan jaringan internet seperti itu. Oh, berarti jadi kayak kolaborasi Ya, ya Pak kolaborasi. ya? Baik, Masya Allah nih sahabat MKTV. Tadi sudah diinformasikan juga bagaimana penerapannya ketika harus masuk kelas. Terus tadi juga menerapkan protokol keamanan ganda ya sahabat MKTV ketika siswa ini akan masuk ke lingkungan SMP Islam Cendekia Cianjur. Insya Allah semakin menarik tentunya perbincangan kita di malam hari ini, dan kita perlu jeda kembali sahabat MKTV dengan beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. SMP Islam Cendekia Cianjur, sebuah sekolah menengah pertama yang berstatus sekolah standar nasional. SMP Islam Cendekia Cianjur adalah sekolah berbasis pesantren modern, bertujuan meluluskan intelektual muslim yang soleh, berkarakter, berdaya saing dalam skala global, berbudaya hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. SICC memiliki kompetensi dalam bidang sains dan teknologi dengan menerapkan kurikulum umum Departemen Pendidikan Nasional serta program khusus yang bersifat keagamaan, serta berbagai pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap. Berbagai prestasi yang unggul, tingkat nasional dan internasional. Dengan fasilitas lengkap, gedung sekolah bertaraf modern, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium sains, sarana ibadah, sarana olahraga, klinik sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya. SICC Boarding School, Morality and Intellectual Integrity. Bingung cari usaha atau takut rugi? Kini hadir ternak lebah kelanceng MBM. MBM hadir sebagai solusi untuk Anda. Dengan program kemitraan MBM, satu stup dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah. Setelah 4 bulan panen, dibeli MBM dengan harga 1,6 juta rupiah. Jadi, Anda akan mendapatkan profit sebesar Rp400.000. Dapatkan lebah kelanceng MBM di alamat berikut atau di nomor telepon. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Yuk, waktunya kita sholat. Seperti Mukena Siti Hadijah, sahabat yang selalu membantu, menemani dalam setiap ibadah.
menjaga aurat dengan sempurna. Membuat ibadah menjadi lebih baik lagi. Biar ibadahnya lebih khusyuk. Makasih ya. Dengan Siti Hadijah, bersama-sama menjadi lebih baik. Kami menghadirkan pesantren virtual sebagai sarana untuk kita tetap bisa belajar agama. Juga pelajaran akademik dari rumah. Siapapun dapat mengakses pesantren virtual. Mari lahirkan generasi ahli zikir, fikir, dan ikhtiar. Menuju Indonesia berakhlak karimah bersama pesantren virtual Darut Tauhid. Assalamualaikum, I'm Yusuf, native English teacher at Al-Masum. Selama di Indonesia, saya melihat berbagai jenis air minum. Saya sudah lihat dan menjamin kualitas air yang selama ini saya minum. Dari pegunungan Manglayang dialirkan dan dikemas secara higienis dengan teknologi canggih untuk Anda air mineral berkualitas tinggi. Minum air Al-Masum, bersih dan menyegarkan. Kembali lagi sahabat MKTV, masih bersama kami dalam program Pesantren Juara dan masih bersama dengan Pak Dera Nugraha, ini selaku Kepala Sekolah SMP Islam Cendekia Cianjur. Dan insya Allah kali ini kita akan lanjutkan ya, tadi semakin menarik tentunya perbincangan bagaimana penerapan AKB di sekolah, kebijakannya seperti apa, tahapan-tahapannya, dan apa yang perlu dipersiapkan oleh siswa. Dan kali ini kita pun penasaran nih sahabat MKTV, tadi setelah diswab kirain itu sudah selesai ya, ternyata masih ada pengamanan ganda, ada karantina lagi di 14 hari. Dan nanti setelah selesai 14 hari mulai pembelajaran ya Pak Dera ya, ini bagaimana pihak sekolah mencegah kerumunan, biasanya ke kantin lah, masjid, ini kan yang namanya siswa ya Pak ya, tadi kangen sama temennya jadi ngobrol, atau bagaimana nih Pak? Iya, ya, makasih Teh. Jadi kembali yang tadi saya katakan bahwa pada tahap membuat SOP adaptasi kebiasaan baru itu di situ kami sudah merancang jadwal. Ya. Jadi siapa yang menjadi penanggung jawab di kantin, siapa yang nanti membimbing di masjid. Nah tentu dengan fasilitas yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Ya. Seperti di masjid kan harus jaga jarak, kita tandain ya. Jadi di setiap spot sekolah, spot pesantren itu kita siapkan ya supervisornya ibaratnya ya. Dan supervisor itu ganda, ada yang di dalam ya, ada tim UKS yang selalu keliling ya. Karena di saat seperti ini UKS ini menjadi panglima kan? Betul ya. Panglima. Dan ada level berikutnya yaitu pengawasan dari eksternal melalui CCTV ya di spot-spot umum ya, sehingga ketika ada kerumunan insya Allah bisa kita ingatkan secara dini gitu. Betul ya. Tadi memang dengan cara penjadwalan itu ya Pak ya, salah satu hal yang bisa mencegah kerumunan tadi ya Pak ya. Dan ini berkaitan dengan pesantren itu kan biasanya ada pekan jenguk nih Pak. Iya betul. Ini bagaimana nih untuk orang tua? Jadi rada unik ya. Biasanya kan di kami orang tua bisa menjenguk per 2 pekan. Nah maka saat ini tidak bisa menjenguk kecuali saat penjemputan pulang nanti kalau libur. Jadi kecuali kalau misalnya mau jemput pulang baru bisa datang. Betul. Nah akan tetapi kami memfasilitasi untuk kangen-kangenan secara online. Ya. Jadi di jadwal tertentu anak boleh meet ya bersama orang tua secara virtual. Betul. Manfaatkan teknologi tadi ya Pak ya. Makanya di
usahakan untuk membawa laptop mungkin Ya, untuk tadi ya, kangen-kangenan ya. betul. Di antaranya untuk itu. Dan ini Pak, kalau misalnya ketika siswa tadi sudah mulai pembelajaran, apalagi kalau misalnya jadwal pulang ini biasanya kapan nih Pak? Nah, kita kan baru masuk awal Oktober. Kalau hitungan kalender akademik yang normal, itu Desember setelah penilaian akhir semester atau UAS, itu kan libur lagi. Betul, betul. Tapi kemungkinan kami tidak akan libur. Kenapa? Karena kalau libur, proses check-in diulangi lagi dari awal. Iya, iya, betul, betul. Ya, jadi proses yang panjang ini sebetulnya bagi kami melihatnya proses check-in ini rentan deh. Tapi ketika sudah di dalam, ya, sudah steril ibaratnya, sudah di swab, kemudian sudah di karantina 14 hari, maka itu relatif aman. Karena diisolasi kan. Betul ya. Nggak ada yang keluar masuk, kecuali suplai makanan mungkin. Iya. Jadi ditunda dulu liburnya Pak ya. Baik nih Betul. Pak Dera. Ini alhamdulillah ternyata ada sahabat MKTV yang langsung bergabung. Mungkin kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Dan kami masih mengundang Anda sahabat MKTV, jika ada yang ingin langsung interaktif bersama dengan Pak Dera, ini apalagi bertanya seputar SMP Islam Cendekia Cianjur atau bagaimana penerapan AKB di sana, ini Anda bisa menghubungi sahabat MKTV di 022 200 3776. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada sahabat MKTV yang bergabung. Iya teh, saya Babang dari Cipatat, mau nanya. Sudah bisa masuk? Kebetulan saya baru menyimak MKTV. Mau tanya apakah di SICC kental banget muatan Islamnya seperti pesantren modern tentang kurikulumnya gitu. Yang pertama. Yang kedua, boarding school, kelas reguler, atau emang harus boarding school di SICC. Terus yang ketiga, yang terakhir mungkin boleh tahu nggak tentang biaya masuknya berapa dan apakah waiting list atau enggak untuk saat ini? Makasih, mungkin itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Bambang ya di Cipatat nih Pak Dera. Tadi ini bertanya nih, ini bagaimana, apakah Islam yang kental atau seperti apa? Iya, iya, iya. Jadi Islamnya kental atau encer gitu namanya. Ya, kami bisa mengatakan bahwa konsep Islam yang kami terapkan di sana adalah Islam yang at-tawasut, moderat. Ya. Jadi kami tidak fanatik dengan perbedaan, ya. Tapi kami sangat toleran dengan tetap memiliki manhaj, ya seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya tadi apa ya? Ada lagi tadi berapa biaya nih Pak? Oh iya. Ini mungkin bisa mengunjungi website atau seperti apa nih Pak? Oh iya, biaya ya di kami mungkin ini nyambung sama pertanyaan yang ketiga ya. Yang boarding ya Pak ya? Yang apakah harus boarding semuanya atau boleh sekolah aja gitu ya kalau nggak salah ya. Nah jadi di kami itu semuanya harus boarding, jadi nggak bisa ada yang sekolah saja ya. Nah ini berkaitan dengan biaya ya. Jadi dengan biaya boarding ya termasuk di dalamnya makan, laundry, SPP untuk layanan pembelajaran ya, dan semua kegiatan ya, itu all in semuanya untuk tahun depan rencananya itu adalah hanya 3 juta rupiah per bulan ya, untuk tahun depan. Tapi untuk lebih jelas peruntukannya seperti apa, biaya masuknya apa saja ya, itu bisa dilihat di official website kami. Nah, apakah tadi ada waiting list seperti itu ya? Nah, bagaimana waiting list atau seperti apa ya, ya Pak? Jadi untuk pengalaman tahun lalu dari kuota kami 150, alhamdulillah yang daftar melebihi itu. Artinya ada yang tidak lulus, ada yang tidak bisa masuk ya karena kapasitas asrama. Nah, untuk tahun depan kami sudah buka ya dan sudah ada sekitar 30 orang yang tes kemarin itu untuk tahun
pelajaran 2021-2022. Ya. Nah, apakah waiting list atau enggak? Apabila ya, kuota telah penuh, tentu kami tidak bisa membuka lagi. Iya, betul. Ya, tidak ada pemaksaan itu. ya Pak? Iya, tidak ada pemaksaan. Apalagi di penerapan AKB ini betul-betul ya tadi ya, perlu disiplin ya Pak Dera ya? Betul. Ya. Baik, itu dia. Untuk Pak Bambang ya, beberapa pertanyaannya insya Allah sudah terjawab. Dan tadi jika masih penasaran nih Pak Bambang bagaimana selengkapnya, apalagi tadi biayanya peruntukannya untuk apa, ini bisa mengunjungi websitenya di mana Pak Dera? Di www.cendekia.sch.id. Itu dia, www.cendekia.sch.id. Mungkin ini juga penasaran ya, sahabat MKTV. Ini kalau misalnya tadi per kamar ini kan Pak ya, tadi kan setengahnya. Ini emang berapa sih Pak kapasitas untuk per kamar di asrama? Rata-rata itu 14 orang, sehingga dengan AKB ini hanya diisi 7 orang. Oh, ya. Betul ya tadi setengahnya ya Pak setengahnya. Ya. Baik, ini alhamdulillah ternyata sudah ada yang bergabung lagi ya bersama kami nih, yang sudah menghubungi. Boleh silahkan, ada Ibu Ina di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dera. Halo? Silakan Ibu. Saya termasuk wali murid SICC yang pending anaknya masuk dulu ke SICC Pak. Saya dari Batam. Cuma mau support untuk SICC, insya Allah semua tahapan yang telah kita lakukan, insya Allah semuanya sukses. Kami juga diinfokan setiap hari melalui, walaupun anak kami belum bergabung ke SICC, setiap hari kita diinfokan oleh Ustadz yang wali santri yang di asrama kegiatan anak sehari-hari. Semoga insya Allah sukses ya terus ya Pak. Kami maksudnya support penuh, doa dari jauh, doa dari Batam sampai nanti anak kami bisa bergabung ke SICC. Kita aja. Amin, Masya Allah. Terima kasih Bu Ina. Ya, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa ya Pak ya, ini orang tua betul-betul support. Tadi berarti anak-anaknya ini diberi kabar ya pada orang tua. Ini seperti apa nih Pak? Jadi gini, karena kan tadi kami berupaya memberikan layanan online. Ya. Jadi setiap hari itu ada interaksi antara ustadz, guru dengan santri, ya, baik itu dalam pembelajaran kepesantrenan ataupun pembelajaran ke sekolahan. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi kami berusaha memberikan yang terbaik secara offline dan online. Oh, biar balance ya Pak. Iya, biar balance. Nah, mudah-mudahan nanti juga anaknya Bu Ina bisa segera bergabung nih di gelombang kedua. Amin. Dan ternyata ini luar biasa ya, ada yang sudah bergabung kembali nih Pak Dera. Iya, silakan. Kita akan sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Silahkan. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Hafiz dari Bandung. Mau bertanya, biasanya kalau di pondok agak susah buat penerapan physical distancing. Nah, gimana Pak Dera? Buat di SICC
penerapan santrinya untuk kesehariannya di masa new normal ini. Penerapan santrinya untuk kesehariannya di masa new normal ini. Terima kasih ya Pak Hafiz di Bandung ini yang sudah bergabung bertanya. Ini bagaimana ya physical distancing diterapkan di pondok pesantren. Tapi sebelum Pak Dera jawab berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Hafiz, kita perlu jeda kembali nih sahabat MKTV dengan beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. SMP Islam Cendekia Cianjur, sebuah sekolah menengah pertama yang berstatus sekolah standar nasional. SMP Islam Cendekia Cianjur adalah sekolah berbasis pesantren modern, bertujuan meluluskan intelektual muslim yang soleh, berkarakter, berdaya saing dalam skala global, berbudaya hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. SICC memiliki kompetensi dalam bidang sains dan teknologi, dengan menerapkan kurikulum umum Departemen Pendidikan Nasional serta program khusus yang bersifat keagamaan, serta berbagai pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap. Berbagai prestasi yang unggul, tingkat nasional dan internasional. Dengan fasilitas lengkap, gedung sekolah bertaraf modern, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium sains, sarana ibadah, sarana olahraga, klinik sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya. SICC Boarding School, Morality and Intellectual Integrity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang maha baik. Dialah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang mengalir dengan ladang wakaf amal jariah. 5 hektar tanah untuk pesantren muslimah. Insya Allah agar muslimah, anak-anak kita juga generasi selanjutnya benar-benar bertauhid yang bagus dan kepada ciptaan Allah bersikap rahmatan lil alamin. Manfaatkan ladang amal ini sebaik-baiknya. Rp350.000 per meter tanah wakaf. Mudah-mudahan Allah menggerakkan kita dan memampukan kita andil dalam amal jariah yang akan mengalir pahalanya sampai kiamat kelak, walaupun kita sudah berada di dalam kubur. Terima kasih saudaraku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sekolah bernuansa pesantren? PGTK Darut Tauhid solusinya. Playgroup dan TK Darut Tauhid membuka pendaftaran siswa-siswi tahun ajaran 2020-2021. Pendidikan anak usia dini dengan memadukan kurikulum kepesantrenan Darut Tauhid, kurikulum karakter baku, serta kurikulum nasional. Daftarkan putra-putri Anda ke Playgroup dan TK Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi Setiap hari ada banyak pilihan. Aku memilih yang halal untuk berikan perasaan tenang, seperti pilihan halal untuk rambutku. Shampoo halal dari Wardah. Terbuat dari bahan alami yang menyegarkan dengan proses terpercaya. Dari yang halal berikan kesegaran dan kenyamanan. Wardah Shampoo, feel the freshness. Alhamdulillah, SMA Darut Tauhid Boarding School Putri masih membuka kuota santri pindahan tahun ajaran 2020-2021. Kuota terbatas. SMA DTBS Putri adalah sekolah formal berbasis pondok pesantren yang memiliki 2 pilihan jurusan, yaitu IPA dan IPS, yang dipadu-padankan dengan kurikulum nasional dan kurikulum khas Darut Tauhid. Tidak hanya disuguhkan dengan pelajaran formal saja, SMA DTBS Putri memiliki berbagai macam ekstrakurikuler yang seru dan sangat bermanfaat loh. Wah, seru kan? SMA DTBS Putri juga akan melatih life skill dan kemampuan event organizer santri dengan menyuguhkan berbagai macam program dan pastinya dapat menambah pengalaman santri selama berada di jenjang SMA. Ada juga program yang dapat meningkatkan kebutuhan ruhiyah seperti pembiasan ibadah, kajian, dan hafalan Al-Quran. Masih bingung mau daftar kemana? Tunggu apa lagi? Yuk segera daftar ke SMA DTBS Putri.
SMP Islam Cendekia Cianjur, sebuah sekolah menengah pertama yang berstatus sekolah standar nasional. SMP Islam Cendekia Cianjur adalah sekolah berbasis pesantren modern, bertujuan meluluskan intelektual muslim yang soleh, berkarakter, berdaya saing dalam skala global, berbudaya hidup sehat dan peduli terhadap lingkungan. SICC memiliki kompetensi dalam bidang sains dan teknologi dengan menerapkan kurikulum umum Departemen Pendidikan Nasional serta program khusus yang bersifat keagamaan, serta berbagai pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap. Berbagai prestasi yang unggul, tingkat nasional dan internasional. Dengan fasilitas lengkap, gedung sekolah bertaraf modern, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium sains, sarana ibadah, sarana olahraga, klinik sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya. SICC Boarding School, Morality and Intellectual Integrity. Terima kasih sahabat MKTV. Kali ini kita memasuki segmen terakhir di program Pesantren Juara dan masih bersama dengan Pak Dera selaku Kepala Sekolah SMP Islam Cendekia Cianjur. Dan kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin interaktif bersama kami, boleh menghubungi di 022 200 3776. Mungkin kali ini kita akan melanjutkan tadi pertanyaan dari Pak Hafiz ya, Pak Dera ya, berkaitan dengan physical distancing. Ini juga menjadi tantangan untuk pondok pesantren. Ini seperti apa nih Pak Dera? Nah, makasih Pak Hafiz ya dari Bandung. Jadi seperti tadi saya sampaikan sebagian bahwa sebelum guru dan santri check-in, kami sudah melakukan persiapan fasilitas. Ya, dan itu yang verifikasi bukan tim internal kami, ya, tapi dari unsur dinas kesehatan. Ya. Nah itu yang pertama, cara kami melakukan physical distancing. Yang pertama infrastruktur disiapkan, yang kedua peraturan. Peraturan ya. Yang ketiga pengawasan. Ya. Maka tidak hanya santri, ya, mau guru, mau petugas kebersihan, mau siapapun yang ada di dalam, ketika melanggar SOP adaptasi kebiasaan baru itu akan dievaluasi. Ya. Nah setelah pengawasan tentu evaluasi. Itu yang kami lakukan. Ya. Sehingga dengan demikian kami melakukan upaya berlapis ya. Agar adaptasi kebiasaan baru ini terlaksana dengan baik. Nah betul, jadi tidak hanya siswa, tadi guru juga, kemudian petugas-petugas yang ada di dalam juga ya Pak ya, itu diterapkan. Ini bagaimana nih Pak, adakah sosialisasi aturan terlebih dahulu? Oh iya, sebelum guru masuk nih, kan sebelum santri itu guru dulu masuk. Sebelum guru masuk, kami lakukan sosialisasi itu lebih dari 3 kali. Kalau meeting pembuatan SOP-nya nggak usah dibilang ya, entah belasan, entah puluhan kali kita meetingnya ya, sampai pada titik yang menurut kita baik. Gitu. Nah kemudian kita lakukan sosialisasi. Nah bahkan ya saat ini ketat ini tidak hanya di dalam, tapi bagi pihak luar. Siapapun yang mau masuk, termasuk saya sebagai kepala sekolah, saya harus ngisi form online dulu. Yang itu sampainya ke UKS, saya minta izin, saya ingin masuk untuk lakukan supervisi apa misalnya. Tim UKS boleh mengizinkan saya atau tidak. Ya. Setelah jelas keperluannya apa, waktunya berapa lama, ya, dan di dalam saya tidak boleh interaksi langsung dengan santri karena saya berada di luar zona karantina. Ya. Baru kemudian saya diizinkan masuk. Jadi itu yang ingin saya katakan, yang namanya disiplin untuk AKB ini tidak hanya melibatkan santri saja, tapi semuanya, termasuk orang tua. Jadi dengan tanpa mengurangi rasa hormat, yang tadinya orang tua suka kirim-kirim sayur kesenangan anak ya, atau kue bikinan bundanya misalnya ya. Nah saat ini tidak bisa. Gitu. Seperti itu. Betul-betul memang jadi aturannya kan kadang ada yang cuma pihak senternya saja atau enggak cuma asatiznya, tapi ini benar-benar orang tuanya, apalagi yang tadi ya di luar zona karantina juga berlaku. Berarti yang menentukan boleh atau tidaknya bagian UKS berarti ya Pak ya? UKS di dalam yang menentukannya. Oh Masya Allah, ini bagaimana luar biasa ya penerapan untuk tadi betul-betul menjaga jarak, terus bagaimana aturan-aturan itu disosialisasikan. Ini kalau misalnya untuk tadi ada evaluasi, misalnya ada orang tua yang ngeyel misalnya Pak, pengen tetap jenguk anaknya atau anaknya tiba-tiba pengen pulang, ini bagaimana nih Pak? Ya yang ngeyel kadang-kadang ada. Betul.
kami berupaya menjelaskan situasinya gitu. Ketika ada sesuatu yang memang tidak bisa lagi dikompromikan, misalnya orang tua pengen banget ketemu anak, ya otomatis ketika keluar dari zona karantina ya harus pulang dulu. Karena untuk masuk lagi harus diawali lagi prosesnya dari awal. Karantina mandiri di rumah, rapid test, nanti swab, karantina di dalam lagi, seperti itu. Karena kalau satu kendor itu akan membahayakan kepada semua yang ada di dalam. Gitu. Nah, betul ya Pak, betul-betul harus disiplin. Tadi jangan sampai ada tolerir mungkin ya Pak ya, karena bisa saja merugikan sistem yang lain tadi yang sudah berjalan ya Pak ya. Baik. Masya Allah. Dan ini saat ini ternyata Pak banyak pesantren yang menjadi klaster baru penyebaran COVID. Ini bagaimana SICC sendiri meyakinkan pada orang tua bahwa SICC ini bebas atau tetap bisa konsisten? Iya, oke. Nah, memang kita melihat di berita ya, ada beberapa pesantren yang menjadi klaster. Kalau kita lihat celahnya, itu sebagian santrinya dikarantina, tapi gurunya tidak, bolak-balik. Ya, kalau begitu bukan karantina kalau menurut kami. Nah, maka kami berusaha melakukan hal yang lebih baik dari itu, dikarantina semuanya. Jadi biasanya kan kalau check-in santri itu sebelum masa pandemi, itu yang nangis-nangisan itu orang tua dan santri. Karena ada perpisahan. Nah, kalau saat AKB ini tidak hanya itu, guru juga dianterin sama istrinya, dianterin sama suaminya, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, kami insya Allah konsisten ya. Konsisten dengan apa? Dengan pola pengawasan adaptasi kebiasaan baru. Karena makanya kan namanya implementasi itu adalah melakukan sesuatu yang telah sebelumnya benar-benar direncanakan. Betul. Nah, adapun perkara apakah kita bisa menjamin 100% ya tidak akan ada yang positif, alhamdulillah tentu semua di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa sekolah kami insya Allah berusaha maksimal. Apa yang bisa kami lakukan untuk keselamatan ya, semua warga yang ada di lingkungan SICC. Yang penting ikhtiar maksimal dulu ya Pak ya. Baik, karena ini sudah masuk ke segmen terakhir, mungkin ada hal terakhir yang ingin disampaikan untuk sahabat MKTV nih Pak di rumah. Oke, mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini ya pesantren masuk ke era baru, era pandemi. Maka kita semua ya, kami mengajak semua sekolah, semua pesantren yang ada di seluruh Indonesia untuk tidak menjadikan pandemi ini sesuatu yang menghambat. Ya. Justru harus memicu kita ya, untuk terus berkontribusi, melanjutkan estafeta manfaat pesantren dari masa ke masa, sehingga produksi para ulama ini tidak boleh berhenti dengan pandemi. Justru harus mempercepat proses produksi itu. Kayak benda ya maksudnya ulama gitu. Itu mungkin, dan mudah-mudahan ke teman-teman yang melihat acara ini, bila ada masukan atau siapa tahu ada yang bisa di-sharingkan, kita bisa sama-sama membangun. Iya, betul. Itu mungkin. Itu dia nih, Masya Allah ya. Tadi jangan sampai pandemi ini menghambat, justru dari pesantren kita bisa berinovasi ya Pak ya. Apalagi tadi menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Dan ada sahabat MKTV yang masih penasaran bagaimana SMP Islam Cendekia Cianjur, bisa Anda kunjungi di website di www.cendekia.sch.id. Karena memang tidak terasa nih sahabat MKTV, kita sudah di ujung kebersamaan. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan juga sudah bergabung interaksi. Saya Aulia Nabilah juga undur pamit dari hadapan Anda. Terima kasih Pak Dera sudah menemani di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.